Amsal pasal 17. Kita dapat menggunakan Amsal pasal 17 ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai dasar untuk memeriksa kerohanian kita. Ya, ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita mengoreksi, mengevaluasi diri. Dan Amsal 17 ini bisa kita pakai, Bapak Ibu Saudara, sebagai penuntun, pembimbing untuk kita memeriksa kerohanian kita. Karena hal terpenting bahwa ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan mempunyai banyak cara untuk menguji hati kita. Tuhan punya banyak cara untuk menguji hati kita. Di dalam Amsal 17 ayat 3 dikatakan, kuih adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Di dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kini, emas dan perak diuji di perapian, tetapi hati orang diuji oleh Tuhan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, api memurnikan emas dan perak, tetapi Allah memurnikan hati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti akan memurnikan setiap hati kita. Tetapi sebelum sampai tahap kita dimurnikan oleh Tuhan, maka penting kita sendiri mengevaluasi, mengoreksi diri kita. Ya, mengecek kerohanian kita berdasarkan Amsal 17 ini. Yang pertama, apakah yang kita dengarkan itu akan mempengaruhi? Di ayat yang keempat berkata, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, orang jahat senang bergaul dengan orang jahat, pembohong dengan pembohong. Betapa penting Bapak Ibu Saudara, yang pertama untuk kita mengecek kerohanian kita. Telinga kita akan mendengar apa yang disukai oleh hati kita. Jadi mari kita kendalikan kecenderungan hati kita. Ya, kalau kita menyukai firman Tuhan, kita suka bergaul karib dengan Tuhan, maka yang akan kita arahkan telinga kita kepada hal-hal yang baik, kepada firman Tuhan, hal-hal yang membangun. Sedangkan kita tidak akan mengarahkan telinga kita kepada fitnah, gosip, kepada sesuatu yang tidak membangun kerohanian kita, tentu bukan? Yang kedua, kita bertanya kepada diri kita, apakah yang membuat kita bersuka cita? Di ayat yang kelima mengatakan, siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya? Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan, mengejek orang miskin sama saja dengan mengejek Allah yang menciptakan mereka. Ia akan menghukum orang yang bersuka cita atas kemalangan orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita cek hati kita. Apakah kita senang ketika orang lain itu menderita, ketika orang lain mengalami kemalangan? Mari cek kerohanian kita. Apakah justru kita juga memanfaatkan situasi orang lain untuk mempromosikan diri kita? Ketika ada orang yang sedang mengalami kemalangan, ketika seorang mengalami kesusahan, kita gunakan situasi itu untuk mempromosikan diri. Apakah kita senang melakukan hal-hal itu? Mari kita cek kerohanian kita. Yang ketiga, kita bisa mengevaluasi apa yang kita bicarakan, apa yang kita ngomong. Ayat yang ke-9 menjelaskan kepada kita, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kasih melupakan kesalahan, membangkit-bangkit kesalahan, memutuskan persahabatan yang paling akrab sekalipun. Di dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kini, kalau ingin disukai orang, maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Membangkit-bangkitkan kesalahan hanya memutuskan persahabatan. Karena itu penting untuk kita mengarahkan telinga kita. Apa yang akan juga kita bicarakan, ya? Apakah potongan-potongan gosip membawa kesenangan di hati kita? Dan apakah kita menikmati berbagi gosip, kita cerita, sebarkan gosip dengan orang-orang lain? Hal terbaik untuk dilakukan ialah tidak menyebarluaskan dosa. Dan ketika engkau mendengarkan gosip, biar sampai di engkau, ya. Tidak usah keluar dari mulutmu, tidak usah sampai engkau tulis di media sosial. Justru ketika engkau dengar itu, biarkan engkau berdoa, serahkan kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang akan mengatur segala sesuatu tepat pada waktunya. Kalau orang itu salah, Tuhan pasti akan menegurnya, ya. Karena Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada bagian pertama ini, untuk Amsal pasal 17 yang kita bahas, marilah kita belajar untuk mengoreksi diri, ya,
mengevaluasi diri dan mengecek kerohanian kita dengan 3 kalimat tanya, Bapak Ibu Saudara. Apakah yang kita dengarkan, ya, apa kita lebih percaya gosip atau kita belajar mendengarkan sesuatu, diuji dulu terlebih dahulu. Yang kedua, apakah yang membuat kita bersuka cita, ya? Apakah kita senang ketika melihat orang lain mengalami kemalangan dan kita mengambil kesempatan untuk mempromosi diri? Atau yang ketiga, apakah yang kita bicarakan dari mulut kita, yang kita bicara itu fakta, benar, atau gosip? Mari kita sebagai orang Kristen mulai mengoreksi diri kita hari ini, supaya kita menjadi bijak dan kehidupan kita menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.